Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu pada pelajaran kimia untuk SMA kelas 11 pada bab yang pertama, yaitu tentang senyawa hidrokarbon. Tata konsepnya, jadi hidrokarbon yang akan kita pelajari itu terdiri dari hidrokarbon alifatik, yaitu rantai terbuka, dan siklik, itu rantai siklus, rantai tertutup. Rantai alifatik, hidrokarbon rantai alifatik itu ada yang jenuh dan ada yang tak jenuh. Yang jenuh ikatannya adalah alkana, sedangkan yang tak jenuh adalah alkena dan alkuna. Sedang hidrokarbon siklik yang rantai tertutup sama juga, ada yang tak jenuh dan yang jenuh. Yang tak jenuh namanya sikloalkana, yang jenuh namanya sikloalkana. Ini sikloalkena sama-sama. Kemudian ada aromatik, ya, yaitu senyawa benzen dan turunannya. Nah, yang akan kita pelajari di kelas 11 ini adalah untuk hidrokarbon alifatik, yaitu alkana, alkena, dan alkuna. Kemudian di kelas 12 nanti ada kita mempelajari senyawa turunan benzen, ya, yaitu hidrokarbon aromatik, ya, yaitu benzen, senyawa benzen, dan turunannya. Tujuan pembelajaran kita pada bab pertama ini, ya, jadi setelah pembelajaran nanti itu kalian bisa menyimpulkan dan memahami tentang kekhasan atom karbon, ya, khas atau istimewanya atom karbon. Kemudian kalian bisa memahami apa itu atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Yang kedua, nanti pada pertemuan kedua kita mempelajari struktur tata nama dan isomer alkana. Pertemuan ketiga, struktur tata nama dan isomer alkena. Pertemuan keempatnya adalah struktur tata nama dan isomer alkun. Jadi yang akan kita pelajari pada pertemuan pertama ini adalah kekhasan. Yang pertama ini kekhasan atom karbon. Kemudian kita bisa mempelajari atom, berbagai macam atom C, yaitu atom C primer, karbon primer, atom karbon sekunder, tersier, dan kuaterner. Lihat pada kedudukannya dalam rantai alifatik. Senyawa karbon dalam kehidupan sehari-hari ini bisa kalian lihat contoh-contoh penggunaan senyawa karbon, terutama yang bahan bakar ini, ya, apalagi yang gas yang kita sekarang pergunakan setiap hari, baik dalam bentuk gas maupun dalam bentuk cair, ya. Ini bahan bakar, itu semuanya adalah senyawa karbon. Bahkan ini senyawa hidrokarbon yang akan kita pelajari, ya, senyawa hidrokarbon. Ini tabung gas LPG, ya, yang kalian sering lihat sehari-hari. Kemudian ini berbagai macam plastik, ini juga senyawa karbon, ya. Benang yang akan dipakai untuk membuat pakaian kita juga senyawa karbon, ya. Jadi kita tidak bisa lepas dari menggunakan senyawa-senyawa karbon dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Hidrokarbon, ya, hidrokarbon itu terdiri, kenapa disebut hidrokarbon? Karena dia terbangun oleh atom karbon dan atom hidrogen, ya. Hidro
dari kata hidrogen, karbon ya dari atom karbon. Senyawa hidrokarbon itu yang membentuk berarti hanya karbon dan hidrogen ya. Jadi paling besarnya adalah karbon dan hidrogen. Itu seperti itu. Ya, kenapa sih senyawa karbon itu banyak sekali ya dipergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari? Itu tidak lepas dari kekhasan atom karbon ini ya, atom karbon ya. Khas istimewanya atom karbon itu. Ya. Yang pertama itu dapat membentuk 4 ikatan kovalen ya. Konfigurasi atom karbon, konfigurasi elektronnya ya. Dia mempunyai 4 elektron valensi ya, 4 elektron di kulit terluar. Nah, kalau digambarkan secara struktur Lewisnya seperti ini, dot Lewis ya, ini dengan elektron-elektron ini yang akan membentuk ikatan kovalen seperti itu. Dan ini kalau digambarkan tangan ikatannya atom karbon seperti ini ya, 4 ada 4 ikatan, 4 tangan ikatan atom karbon. Yang berikutnya yang sangat khas dari atom karbon itu dia dapat membentuk ikatan antar atom C sehingga membentuk rantai atom C ini ya. Jadi atom karbon dengan atom karbon lainnya itu bisa membentuk rantai ikatan yang tidak terbatas jumlahnya, kemudian bentuknya bermacam-macam, nanti akan kita pelajari. Itulah yang menyebabkan atom karbon ini dapat membentuk senyawa yang sangat banyak ya, sehingga kita tidak lepas dari senyawa karbon dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang membuat atom karbon ini khas ya, istimewa, dan tidak ada atom lain dari unsur-unsur yang ada di alam ini yang bisa membentuk rantai seperti rantai atom karbon. Kemudian jenis-jenis rantai karbon, jenis-jenis rantai karbon yang bisa dibentuk. Ini yang pertama adalah rantai alifatik atau rantai terbuka, baik lurus atau bercabang. Ya, rantai terbuka itu ya terbuka ini, ya tidak tertutup gitu ya, ya tidak terhubung yang terakhir dengan yang terakhir. Ya, ini terbuka. Nah, ini yang digambarkan di sini adalah yang bercabang ya. Kalau lurus berarti dia tidak bercabang. Ini cabang namanya, cabang. Ini cabang ya. Jadi tidak bercabang kalau yang lurus. Kalau yang ini yang digambarkan di sini adalah yang bercabang. Ini ada atom ya. Di sini dikasih tanda dalam rantai alifatik ya untuk karbon. Ada atom C primer, ini primer, atom C sekunder, yang kedua ini atom C sekunder, yang ketiga atom C tersier, kemudian yang keempat adalah atom C kuarterner, ini yang keempat. Ya. Perhatikan, atom C primer itu biasanya letaknya di ujung, ya, dia tidak terikat lagi kepada atom C yang lain, atau dalam bahasa resminya atom C primer itu atom yang hanya terikat pada satu atom C. Lihat primer ini, yang C primer hanya terikat ke sini, C primer hanya terikat ke sini, C primer hanya terikat ke sini, dan C primer hanya terikat ke sini. Kalau atom C sekunder ini yang nomor 2 sekunder itu dia terikat pada 2 atom C yang lain. Lihat ini ya, dia terikat pada 2 atom C yang lain, atom C sekunder. Sedangkan atom C tersier dia terikat pada 3 atom C yang lain. 1, 2. Ini atom C tersier. Sedangkan atom karbon kuarterner, nah ini dia terikat pada 4 atom C yang lain. 1, 2, 3. Ya. Jadi gampang ya untuk memahami
yang mana atom C primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Ya, gitu. Kemudian rantai atom karbon yang berikutnya adalah rantai siklik, ya, atom C siklik. Ini rantai siklik. Siklik itu tertutup berarti ini ya. Siklus, saya kata siklik tertutup. Jadi bertemu ujung yang pertama dengan ujung yang terakhir itu bertemu siklik. Ya, ini cabangnya ini. Ya, yang namanya rantai siklik. Kemudian yang berikutnya adalah rantai siklik aromatik atau dia mengandung inti benzen. Ini namanya segi 6 ini loh. Ya, segi 6 dengan ikatan, ya, namanya nanti kalian pelajari, itu namanya ikatan apa namanya ini, yang bersifat konjugat. Ya, jadi seperti beresonansi dia ikatannya. Ya, ini namanya senyawa hidrokarbon yang mempunyai inti benzen, ya, siklik aromatik. Jadi kenapa disebut aromatik? Karena senyawa yang memiliki rantai seperti ini biasanya atau umumnya itu berbau harum atau sedap. Ya, seperti itu. Nanti dipelajari di kelas 12 tentang senyawa benzen dan turunannya. Kemudian jenis ikatan antar atom karbon, ya, jenis ikatan antar atom karbon. Yang pertama adalah ikatan jenuh atau ikatan tunggal. Ini ikatan satu, ya, ikatan jenuh. Jadi ikatannya tunggal, C dengan C. Perhatikan tangan atom karbon selalu 4, ya. Kalau digambarkan setelah molekulnya seperti ini, ya, dia berikatan. Kemudian yang kedua adalah ikatan tak jenuh atau ikatan rangkap. Ikatan rangkap itu ada dua, adalah rangkap 2 dan rangkap 3. Ini yang di sini adalah rangkap 2, ya. Atau nanti disebutnya alkena, kalau yang tunggal alkana nanti kita pelajari lebih lanjut. Kemudian ini rangkap 2, ikatan rangkap 2 seperti ini. Perhatikan, ini ikatan rangkap 2. Kemudian yang rangkap 3 seperti ini, ikatan rangkap 3. Kenapa yang mempunyai ikatan rangkap, ya, 2 atau 3 itu disebut ikatan tidak jenuh, ya, ikatan tak jenuh, ya. Artinya kalau senyawa karbon mempunyai ikatan rangkap baik 2 atau 3, maka dia masih memungkinkan untuk mengikat atom yang lain, ya, ya, begitu. Jadi tangannya itu bisa terbuka ini, kemudian ada atom yang lain masuk sehingga bisa diikat oleh atom. Makanya disebut tidak jenuh. Kalau yang tunggal jenuh, artinya ini sudah tidak bisa mengikat atom yang lain, ikatan ini. Seperti itu. Nah, ini. Perhatikan perbandingan ketiganya seperti di bawah ini, ya. Ini nanti akan kita pelajari. Ini propana dengan ikatan tunggalnya. Kemudian propena tak jenuh, ya, ini jenuh, ini tak jenuh. Propena dengan propuna. Ya. Jadi kalau propena dia memiliki satu ikatan rangkap 2, sedangkan propuna memiliki satu ikatan rangkap 3. Nah, ini tentukan untuk latihan, ya. Tentukan jumlah atom C primer, sekunder, tersier, dan kuaterner pada senyawa berikut. Ada, ini sudah saya tandai 1 sampai 11. Nah, kalian bisa lihat, maka jawabannya seperti ini. Gitu. Nih, perhatikan, ya. Ya, terima kasih. Apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat.
Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.